Laboratorium yang ada di jurusan fisika ini terhitung banyak sekali karena terbagi menjadi dua, ada yang berbasis pembelajaran dan juga ada yang berbasis riset. Jadi seperti laboratorium fisika dasar untuk yang mahasiswa persiapan tahun pertama, kemudian laboratorium elektronika dasar, kemudian laboratorium eksperimen. Nah, laboratorium eksperimen ini terbagi menjadi lima lab, yaitu laboratorium mekanika, kemudian laboratorium termodinamika, laboratorium fisika modern, laboratorium listrik magnet, dan juga laboratorium gelombang optik. Lab fisika dasar itu adalah lab dasar yang melayani praktikum untuk semua jurusan di FMIPA. Jadi tidak hanya jurusan fisika, tapi juga jurusan biologi, kimia, matematika, dan sains. Ya, mesin Atwood ini ada beberapa fungsi, yaitu salah satunya adalah menentukan kecepatan dan kecepatan sistem. Jadi data yang didapatkan dari alat tersebut adalah data jarak lintasan dan kemudian waktu, karena ada sensor gerak juga di situ. Nah, kemudian dari dua data itu bisa didapatkan nilai kecepatan dan percepatan sistem. Selain itu, alat mesin Atwood ini juga bisa berfungsi untuk menentukan momen inersia katrol. Elektronika dasar maksud saya itu adalah tempat praktikum bagi mahasiswa semester 3 dan 4, tepatnya untuk praktikum mata kuliah elektronika dasar 1 serta elektronika dasar 2. Nah, untuk mata kuliah elektronika dasar 1 mereka akan praktik mengenai osiloskop dan AFG, lalu tentang multimeter sebagai pengukur arus, sebagai pengukur tegangan, dan pengukur hambatan. Selain itu, untuk di elektronika dasar 2, mereka juga akan belajar mengenai penguat emitor ditanakan, kemudian mengenai gerbang logika, juga ada mengenai penguat non-inverting dan inverting. Itu adalah salah satunya. Lab mekanika di jurusan fisika ini ditujukan untuk pengembangan kemampuan eksperimen mahasiswa jurusan fisika, baik itu prodi pendidikan fisika maupun prodi fisika. Di sini mahasiswa diminta untuk merancang eksperimennya sesuai dengan apa yang dipahami, dan kita fasilitasi dengan beberapa peralatan. Di sini ditayangkan atau ditampilkan air track system, di mana alat itu dirancang dengan lintasan yang meminimalisir gaya gesek. Lab termodinamika ini adalah suatu laboratorium khususnya di bidang termodinamika yang mewadahi untuk penelitian terkait konsep-konsep dari termodinamika yang selama ini diajarkan secara teoritis. Sehingga dengan adanya lab termodinamika ini paling tidak konsep-konsep yang secara teoritis itu bisa ditunjukkan secara real dengan menggunakan instrumen dan interface yang cukup bagus untuk kinerja laboratoriumnya. Fisika modern ini merupakan salah satu dari lab yang ada di jurusan fisika masuk di dalam lab eksperimen. Nah, tujuan dari lab fisika modern di sini adalah untuk menunjang perkuliahan mata kuliah fisika modern, di mana mahasiswa selain dapat konsep tatap muka di kelas, juga untuk praktikum fisika modern. Nah, antara lain di sini adalah yang ada adalah alat efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini nanti tujuannya untuk menentukan konstanta Planck, yaitu yang sebesar 6,63 kali 10⁻34 Joule/sekon. Selain itu juga menentukan adanya panjang gelombang, kemudian ada beberapa di sini yaitu potensial penghenti. Nah, dari situ nanti hasil praktikum itu mahasiswa bisa lebih paham akan konsep yang diberikan di kelas. Di laboratorium listrik magnet itu memiliki ada beberapa peralatan yang dipergunakan. Yang pertama itu ada peralatan listrik magnet yang memiliki topik adalah
Faraday Law, ya, Faraday Law yang semuanya itu berbasis interface dan komputer. Yang kedua ada peralatan untuk percobaan rangkaian RLC, ya, dan itu juga berbasis interface juga. Yang ketiga itu ada percobaan untuk medan magnet bumi. Nah, di situ adalah supaya apa? Mahasiswa bisa memahami konsep listrik magnet itu secara praktek di laboratorium. Ini lab gelombang optik itu bagian dari sub lab yang ada di jurusan fisika yang fungsinya adalah sebagai tempat untuk mahasiswa melakukan observasi, melakukan eksperimen, berlatih keterampilan ilmiah, mulai dari dia merumuskan permasalahan, merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan, dia menganalisis data yang diperoleh dalam percobaan ini, kemudian merumuskan kesimpulan dan mengkomunikasikan baik itu secara tertulis dalam bentuk menulis laporan maupun secara artikel presentasi secara lisan, mengkomunikasikan secara lisan. Jadi alat di lab sub gelombang optik ini ada ripple tank yang sekarang sedang digunakan, kemudian ada spektrometer baik itu kisi maupun prisma yang bisa melihat, menyelidiki secara detail indeks bias warna dari setiap warna cahaya, ya, warna cahaya pada dengan kisi maupun dengan prisma. Pada prisma kemudian di lab ini lab termasuk ruang gelap, karena kalau melakukan pengamatan itu secara jelas berada di ruang gelap. Jadi keberadaan dari lab filsafat dan kurikulum pendidikan fisika di sini menunjang riset dari dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya, di mana pada rumpun keahlian bidang filsafat dan kurikulum fisika ini akan menunjang dari mata kuliah, yaitu fokusnya pada telaah kurikulum, fisika sekolah, dan mata kuliah yang lain. Produk dari lab filsafat dan kurikulum fisika ini yaitu antara lain ini ada poster, kemudian ada ini scrapbook. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah filsafat. Mereka disuruh membuat ini poster dan buku ini scrapbook. Lab teori dan inovasi pembelajaran fisika ini mengakomodasi hasil-hasil karya inovasi dari mahasiswa. Jadi nanti itu mahasiswa akan mengembangkan produk-produk pembelajaran. Jadi produk pembelajaran itu mulai dari RPP, kemudian kelengkapan RPP, media pembelajaran, kemudian bagaimana mensimulasikan media pembelajaran tersebut. Kemudian lab ini juga mengakomodasi hasil-hasil karya mahasiswa. Jadi mulai tahap awal skripsi, kemudian mulai mengerjakan atau penelitiannya di lapangan sampai hasilnya yang berisi inovasi-inovasi pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan model-model pembelajaran. Itu diantaranya. Laboratorium pembelajaran fisika itu merupakan laboratorium yang mendukung riset baik itu untuk mahasiswa maupun dosen. Riset yang dilakukan itu bisa berbentuk hardware atau software. Nah, itu semua itu mendukung kebijakan dari Kementerian Pendidikan bahwa pembelajaran atau pendidikan itu berbasis riset dan terkait dengan kemampuan literasi sains. Lab asesmen pembelajaran fisika itu adalah salah satu bagian dari 4 lab riset pendidikan yang ada di jurusan fisika. Seperti namanya, lab asesmen, jadi lab kita disiapkan untuk memfasilitasi dosen maupun mahasiswa dalam penelitian tentang asesmen. Nah, beberapa dekade terakhir asesmen itu banyak berkembang memang. Jadi yang terbaru itu HOTS
dan literasi gitu ya. Dan insya Allah ke depan sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri itu mengarah kepada literasi dan numerasi. Jadi lab kita juga akan disiapkan ke sana target ke depannya. Jadi itu sebagai fungsi dan kegunaan daripada lab kita. Lab ini mereka menerapkan model-model pembelajaran bagaimana yang ideal. Jadi ada guru dan juga ada siswa. Mereka mensimulasikan dan juga menerapkan seperti itu. Di samping itu, selain mereka menerapkan kegiatan pembelajaran di kelas sebelum terjun ke sekolahan, di lab ini, di laboratorium ini nanti siswa atau guru atau mahasiswa ya, yang terutama sebagai guru model ini nanti mengeluarkan sebuah video pembelajaran. Nah, ini nanti digunakan ke mereka bahwa ini adalah model yang paling sesuai seperti itu. Jadi kalau di jurusan fisika ini ada rumpun bidang keahlian fisika material, instrumentasi, dan fisika kebumian. Nah, lab material ini khusus melayani yang RBK material. Nah, di lab material ini ada beberapa kegiatan atau ada beberapa alat ya. Yang pertama adalah alat yang mendukung proses sintesis material. Yang kedua adalah alat-alat yang mendukung karakterisasi material. Jadi material yang setelah disintesis atau dipabrikasi melalui tahapan awal tadi, kemudian dikarakterisasi. Nah, itu ada lab karakterisasi. Nah, berikut ini adalah sebetulnya yang di belakang ini adalah lab electrospinning. Electrospinning ini adalah bagian dari alat untuk sintesis material. Nah, khusus untuk alat electrospinning ini nanti material yang difabrikasi itu adalah dalam bentuk fiber ya, nanofiber. Lab karakterisasi merupakan salah satu lab yang ada di jurusan fisika, khususnya untuk prodi fisika murni ya. Di mana lab karakterisasi merupakan salah satu bagian dari lab yang digunakan oleh mahasiswa pada rumpun bidang keahlian fisika material. Lab karakterisasi sendiri merupakan kelanjutan dari lab fisika material, di mana pada lab karakterisasi digunakan oleh mahasiswa khususnya bagi yang melakukan riset atau skripsi yang digunakan untuk mengetahui struktur mikro dari bahan yang biasanya dibuat oleh mahasiswa pada bidang material. Isi dari lab fisika bumi dan IPBA di sini lebih mengarah kepada alat peraga yang dibutuhkan oleh teman-teman prodi pendidikan fisika yang akan melaksanakan studi atau riset yang berhubungan dengan masalah kebumian. Jadi berbeda memang dengan lab yang lain di mana instrumen yang tersedia adalah instrumen ukur untuk mengukur besar-besaran fisika, sementara alat atau instrumen yang terdapat pada lab fisika bumi dan IPBA cenderung merupakan alat peraga pendidikan. Lab instrumentasi itu untuk saat ini itu digunakan untuk mahasiswa tugas akhir. Berarti kalau misalkan mahasiswa tugas akhir dalam bentuk instrumentasi, baik itu untuk bikin software sama hardware, itu langsung anak-anak ini mengkondisikan ke lab instrumentasi. Khususnya anak-anak fisika murni yang instrumentasi ataupun juga fisika pendidikan yang punya basis yang hubungannya dengan instrumentasi. Mahasiswa fisika, kita memahami teori dan praktikum. Nah, praktikum sendiri kita bisa mendapatkannya melalui lab-lab yang sudah kita pelajari, yaitu lab eksperimen, FISDAS, dan LDAS. Nah, untuk teori kita mendapatkannya di kelas, yaitu melalui
teori yang berbasis klasik ataupun teori yang modern. Kampus sangat memfasilitasi bagi mahasiswa di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Untuk di akademik, kampus memberikan lab yang sangat lengkap, entah itu lab pembelajaran maupun lab riset. Untuk non-akademik, kampus juga mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik itu kegiatan dalam kampus maupun di luar kampus.